God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Shalom Jemaat IFCM Jogja. Happy Sunday. Senang melihat Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara online. Welcome home, selamat beribadah dimanapun Anda berada. Di kursi mobil, di sofa, dimanapun Anda berada. Iya, Bapak Ibu nungguin ya. Kita sedang menunggu selama 7 detik. Tapi nanti kita akan menyaksikan cerita di mana ada orang yang menunggu 7 tahun. Dan dia, nanti kita akan belajar namanya bahwa waiting itu bisa menjadi sebuah worship. Nanti Kodev yang akan cerita ya Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapak terima kasih buat kesempatan 1 hari lagi kami boleh berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah kami hari ini. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kau yang berkarya di dalam setiap hati pikiran kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Segala pujian, segala penyembahan, segala hal yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom IFCM Jogja. Yang percaya hari ini adalah hari yang terbaik, boleh tepuk tangan sama-sama teman. Saya percaya ada sukacita yang tercurah di setiap hati kita pada hari ini. Nyatakan sama-sama semua. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rencana yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Boleh sama-sama. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi kau hiburan. Nyatakan dengan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Boleh sekali lagi. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Teguhkan iman. Sambil tepuk tangan semua. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Di sini nggak ada fans Inggris kan? Karena nanti malam kan final nih Piala Dunia. Tapi saya lihat semua wajah-wajah di sini sepertinya kayak fans Inggris ya. Sedih, murung, gak masalah Bapak Ibu. Karena saya tahu hidup belakangan ini makin berat. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi boleh nggak dalam beberapa menit ke depan saya pengen ajak IFCM Jogja, Anda yang ada di Legacy, Anda juga yang ada di online, untuk kita sama-sama menyatakan kalau hari ini bukan hari yang biasa aja. Hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang terbaik. Tuhan menurunkan sukacitanya bagi kehidupan kita, amin. Boleh nggak yang percaya sama-sama kita tepuk tangan dulu kayak gini, come on. Yes. Nyatakan. Hidupku ada di tangan.
rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Are you guys ready? Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku That's right. tergoyahkan, pujaku takkan terhentikan. Rohmu yang Siap nyatakan kepada dia. Semua. akan ku pikul salibku, Ku
Jemaat AFGF Jogja di tempat ini merasakan kebaikan demi kebaikannya Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan yang merasakan kebaikan-kebaikannya Tuhan. Mari hampiri tahta kasih karunia-Nya Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, ada sukacita yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa korban pujian kami yang terbaik hanya bagi satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima pujian kami, terima korban syukur kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Mari sama-sama katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, amin. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan dan keinginan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, amin. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan tatamu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ini yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kedamaian, kami bersyukur Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan,
Kau sangat baik, Kau baik. Mari biarkan ini jadi penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan, Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. tidak ada yang lebih indah Tuhan. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Mari ungkapkan ini bersama-sama. Bapa, Kau sangat baik. Kau baik. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan perbuatanku, hanya Engkau Tuhan dalam hidupku. Bukan kebaikanku, yes, bukan perbuatanku, semua kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, Tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. jemaat Tuhan katakan, yes, bukan Kebuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan. mari bersyukur. Bukan kebenaranku, bukan semua dari Tuhan, tapi kasih karunia-Mu yang bukan kebaikan, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu. Semua bilang sama-sama Dia baik. Kepada Dia katakan Dia baik. Dia baik. Yesus Engkau baik Tuhan. Dia baik. Untuk selama-lamanya Engkau baik ya Tuhan. Oh, Dia baik. Lagi semuanya bilang Dia baik. Dia baik. Tidak ada nama lain di ruangan ini. Hari ini di hati kita, di pikiran kita, hanya satu nama yang layak menerima pujian, pengagungan, kekaguman. Bapak Ibu Saudara semuanya katakan nama Yesus. Semua bilang Yesus. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Tepuk tangannya lebih meriah lagi bagi Tuhan semua. Yuk angkat kedua tanganmu seperti ini. Saya beri kesempatan kepada setiap pribadi connect dengan Tuhan. Mengizinkan hadiratnya memenuhi kembali setiap hati-hati kita ya. Bapak Ibu, Anda juga yang di rumah. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan.
Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih. Penuhi tempat ini dengan lingkupan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Katakan, sujud di hadapan-Mu. Nyatakan keinginan kita. Dalam hidupku. Sepakat. Hanya untuk menyembah-Mu. Lagi semuanya bilang Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan. Ini keinginan setiap kami. Hanya nama Yesus. Hanya untuk. Boleh lagi sama-sama ya. Yuk masuk hadiratnya lebih dalam. Katakan satu nama Yesus. Oh mama ya raka ya raka. Sujud di hadapan-Mu Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Kita beri tepuk tangan buat kehadirannya di tengah-tengah kita. Lagi semua bilang Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Jamah Tuhan, jamah setiap kami Bapa lebih lagi untuk menyembah-Mu. Angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Lagi semuanya bilang Yesus. Terima Tuhan. Terima Tuhan. Hanya keinginan dalam hidupku. Boleh lagi ya Bapak Ibu. Jangan menyembah dari jauh, mendekat di hatinya. Katakan Yesus. Amin. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat saja, jemaat bilang Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan kepada Dia, keinginan dalam hidupku hanya untuk Berbahagialah setiap orang yang tinggal dalam rumah Tuhan yang terus-menerus memuji-muji nama Tuhan. Ayo sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Dia yang layak kita tinggikan, kita sembah. Angkat Alkitab kita bersama-sama seperti ini. Karena sebentar yang kita akan dengar adalah kabar baik. Semua bilang kabar baik. Kabar baik. Belum semangat bilang kabar baik. Kabar baik. Bilang bukan kabar buruk.
Tapi kabar apa? Ayo angkat sama-sama semuanya ya. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan saya. Saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadilah untuk apa? Untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Bilang, people is our mission. Connect with God and make disciple. Yes. Sebelum ada duduk jabat 5, 7, 8 orang. Pandang wajahnya, jangan dipelototin, tapi beri senyum dan bilang, kamu keren, terima kasih buat kehadirannya, puji nama Tuhan. Boleh kasih apresiasi tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Tepuk tangannya jangan garing seperti itu, lebih tulus gitu tepuk tangannya. Yes. Saya pengen kasih apresiasi spesial ya, karena ini old friend gitu ya, teman lama. Tisa gitu yang tadi WL gitu ya, tepuk tangan buat Tisa dulu. Thank you Bro Andre juga suaminya ya. Udah puluhan tahun kita kenal gitu kan, dan dia dengan tulus bilang, saya mau bantu kok Dev. Saya dengar hari-hari ini, minggu-minggu, bulan ini banyak yang pulang kampung, dan saya sangat senang sekali buat kesediaannya membantu kita semuanya. Sekali lagi tepuk tangan, thank you ya Tisa. Masih dalam tema The In Between ya, Bapak Ibu Saudara semuanya katakan The In Between. Ini tema yang saya percaya sekali gitu ya, selama 2 minggu ini terakhir kita sedang belajar. Yang saya dengar di iCare dalam diskusi sharing, begitu banyak orang-orang yang merasa sungguh Tuhan berbicara dalam kehidupan mereka dari tema ini. Saya percaya ini bukan sekedar tema gereja seperti biasanya, katakan bukan seperti biasanya. Kesini ya Piko ya, iya thank you. Tapi ini berbicara tentang realita kehidupan kita. Kalau ngerenungin tema ini, in the between, the in between. Ini bicara tentang jalan hidup setiap kita semuanya. Saya sangat yakin sekali ya, karena hampir semua orang pada umumnya, semuanya bilang pada umumnya, selalu bisa sedang ada di antara 2 musim ini kan, kawan-kawan semuanya ya. Dalam setiap jalan hidup kita, sudah lulus gitu kan mungkin, tapi sedang menunggu pekerjaan saat-saat ini. Ada? Gak usah angkat tangan gitu ya. Sudah merasa siap untuk membangun hubungan, tapi saat-saat ini sedang mendoakan pasangan yang terbaik. Ada yang sedang benar-benar menunggu, kapan ya anakku berubah ya Pak Sude. Atau ada yang sedang menunggu mujizat kesembuhan. Apa yang sering kita tanyakan kepada Tuhan di masa-masa menunggu ini? Semua bilang masa menunggu. Sampai kapan Tuhan? Atau ada yang sudah lebih desperate lagi, biasanya orang-orang ini nanya ke Tuhannya seperti ini. Tuhan, Engkau masih bekerja enggak sih sebenarnya? Tuhan, Engkau masih ingat sama saya enggak? Tuh, mulai berkecil hati. Masih ingat? Minggu pertama kita belajar tentang apa? Baca sama-sama. Open to wonder. Yakub dikatakan saat itu sedang lari. Tapi justru di tengah pelarian itu dengan cara yang ajaib Tuhan datang menemui Yakub. Minggu kedua apa? The true battle. Bahwa battle bukan sekedar tempat tetapi perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah setelah battle, semua bilang setelah battle. Ceritanya belum selesai kawan-kawan, Bapak Ibu Saudara semua. Dalam tema hari ini, boleh baca sekali lagi ya tema ini week ketiga, 2, 3. Waiting can be worship. Kita akan melihat justru proses sebuah penungguan yang sesungguhnya, saya ulangi, penungguan yang sesungguhnya barulah dimulai di kisah ini nih sebentar yang kita akan dengar. Karena setelah Tuhan memberi janji kepada Yakub, Yakub harus menunggu. Dan ini menarik, Yakub sudah sampai di Haran. Saya ingatkan lagi lah sedikit ya.
Dia sudah berada di tempat yang Tuhan arahkan. Tetapi dia belum menerima apa yang dijanjikan. Saya suka kalimat ini nih. Arrival, baca sama-sama, is not always fulfillment. Apa artinya? Sudah sampai. Itu bukan berarti semua sudah terpenuhi. Maksudnya gimana Pak Sudev? Dengar ini. Sekali lagi ya, saya langsung pengen menyentuh setiap hati Anda semuanya. Sudah menikah, tapi kami belum juga punya anak, Pak Dev. Saya sudah lepaskan pengampunan, tapi kok suami saya belum juga berubah ya. Itu yang buat saya kesel. Kami sudah melayani dengan sungguh-sungguh loh, pastor. Tapi belum melihat buahnya sebagaimana yang kami harapkan. Kami sudah belajar taat, tapi kok kami belum mengalami terobosan apa-apa ya. Kami sudah berdoa sekian lamanya, pastor. Dan hari ini kesekian harinya kami berpuasa. Tapi kok jawaban doa belum juga datang-datang ya. Pernah mengalami hal-hal itu? Arrival is not always fulfillment. Kalau Tuhan memang bekerja, kenapa aku harus menunggu selama ini? Hari ini saya ingin ya, kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Bahwa dalam kerajaan Allah, waiting, semua bilang waiting. Dengar apa yang saya mau sampaikan, menunggu itu bukan waktu yang terbuang. Bukan ruang hampa. Menunggu adalah tempat. Boleh baca sama-sama 2, 3. Iman di, yuk semua baca. Karakter di, hati di, karena dalam tangan Tuhan, waiting can be worship. Saya ulangi di sini, apa itu in between? Supaya semakin menghayati ya. In between adalah musim ketika sudah ada arah, belum ada hasil. Sudah ada benih, belum ada panen. Sudah ada janji Bapak Ibu, belum ada penggenapan. Dan menurut saya, semakin saya renungkan, saya yang PDT ini sekalipun, saya membawakan renungan ini, saudara-saudara semua, menurut saya, in the between ini adalah musim yang paling tidak mudah, alias berat. Karena kita sudah meninggalkan masa lalu, tetapi belum tiba di masa depan. Anda mengikuti apa yang saya sampaikan ini? Tidak bisa kembali lagi, tetapi juga belum sampai. Yang mengerti apa yang saya lagi katakan ini, elus-elus dadanya seperti ini, ayo bilang, lihat kanan kiri, bilang sabar ya. Lihat kanan kiri dong, bilang setia saja ya mah, Pak. Dan tetap bersyukur. Kok tidak ada amin? Saya teringat sebuah quote yang sangat indah, tidak ada di PPT ini ya. The deepest roots grow in season that produce no visible fruit. Apa artinya? Akar terdalam, semua bilang akar terdalam. Tumbuh di musim yang tidak menghasilkan buah yang terlihat. Coba perhatikan apa yang saya mau bilang ini. Kalau kita lihat pohon, kawan-kawan semuanya, semua orang mengagumi buahnya ya. Jambunya merah sekali. Lebat sekali buahnya. Semua mengagumi buahnya. Jarang ada orang yang memuji akarnya. Padahal buah-buah itu semuanya hanya bertahan satu musim saja. Tetapi akar menentukan seluruh hidup pohon itu.
Begitu juga dengan pohon kehidupan kita. Sebelum Tuhan menghasilkan sesuatu melalui kita, buah-buah kehidupan itu, biasanya seringkali dia sedang menghasilkan sesuatu. Apa itu? Akar iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi, sebelum Tuhan, saya kenapa minggir? Karena ada lagi foto quote ini ya. Sebelum Tuhan, boleh baca sama-sama 2, 3. Sebelum Tuhan menghasilkan sesuatu melalui kita, seringkali Tuhan sedang menghasilkan sesuatu di dalam saya dan Anda semua di tempat ini. Ini yang saya mau bilang, saudara-saudara. Anda semuanya, sejauh mata saya bisa memandang Anda, saya pengen bilang, Anda itu seperti biji matanya Tuhan. Anda itu adalah permata hatinya Tuhan. Siapa? Saya. Anda semua. Yang Tuhan tuju itu adalah Anda. Yang Tuhan selalu cari itu adalah Anda. Kalau hari Anda ini berapa banyak yang merindukan hadirat Tuhan Anda hadir di tempat ini. Coba saya mau bilang, Anda rindu Tuhan, tapi saya pengen bilang, Tuhan jauh rindu Anda. Anda hadir di sini, saya percaya Anda cari Tuhan. Ada amin? Tapi saya pengen bilang, Tuhan mencari Anda. Satu persatu namanya Tuhan sebut. Anda lebih penting daripada berkat yang Tuhan bisa berikan, seperti mudahnya Tuhan membalikan telapak tangan. Anda jauh lebih penting daripada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap Anda. Yang pertama, katakan yang pertama. A waiting that still works. Penantian yang tetap bekerja. Katakan tetap bekerja. Yuk kita baca ayatnya sama-sama ya. Kejadian 29, Singgar boleh bantu ya. Ayat yang 16 sampai 20. 2, 3. Laban mempunyai dua orang anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. mau bekerja berapa tahun? Demi siapa? Rahel. Demi dedek Rahel. Si Koko Yakub mau bekerja berapa lama? 7 tahun. 7 tahun terusin. Untuk anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. 20 lebih semangat yuk. Jadi bekerjalah bekerjalah Yakub Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Yang saya suka dan saya perhatikan dan saya kagum ya sama Yakub di sini adalah selama 7 tahun menunggu. Kalau Anda perhatikan, Yakub tidak berhenti bekerja. Nunggu berapa tahun? Tapi dia nggak mager-mageran. Dia bekerja. Kalimat ini penting karena banyak orang salah mengerti tentang menunggu Tuhan. Halo, perhatikan ke depan. Seolah-olah menunggu itu berarti diem. Tidak melakukan apa-apa. Menunggu mujizat, menunggu pintu terbuka, menunggu kesempatan datang, menunggu, tapi do nothing. Tetapi Yakub tidak seperti itu. Dia tetap bekerja, tetap bertanggung jawab, tetap setia, tetap melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Lihat quote ini kawan-kawan. Menunggu Tuhan bukan berarti berhenti melakukan apa-apa. Menunggu itu tetap apa dikatakan? Bekerja. Tetap apa? Bertanggung jawab. Tetap apa? Menjalani proses. Dan apa? Tetap mengerjakan yang menjadi bagian kita semua. Yang setuju katakan amin dong. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Menunggu bukan berarti menganggur. Menunggu bukan alasan untuk berhenti bertumbuh. Mengasihani diri dari hari ke hari. No way. Berhenti berdoa jangan. Berhenti melayani apalagi. Males datang ke akhir, aduh. Berhenti beribadah. Mau jadi apa saudara-saudara? Katakan haleluya. Mazmur 27
berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata nantikanlah berasal dari kata kafah. Semua bilang kafah. Ini artinya indah sekali kawan-kawan semua. Bukan sekedar menunggu. Bukan. Tapi seperti bayangkan ya. 2 tali yang dipilin menjadi satu. Semakin apa sih dipilin itu? Dilekatkan satu dengan yang lain. Semakin digulung menjadi satu. Talinya menjadi membrane mudah putus atau semakin apa? Kuat. Nantikanlah itu bahasa aslinya kafah. Justru ini rahasianya firman Tuhan yang ajaib. In the between banyak orang lost. Banyak orang tersesat. Banyak orang menjadi murtad. Tetapi justru di dalam Tuhan menantikan itu membuat kita semakin kuat. Makin hari makin kuat. Makin hari makin teguh. Makin hari makin percaya. Makin hari makin mengenal Tuhan Yesus Allah kita. Yes Bapak Ibu, waiting bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru waiting membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin mengenal hatinya Tuhan. Kadang kita terlalu fokus. Tuhan kapan jawaban itu datang Tuhan. Tapi hari ini Tuhan pengen bilang. Tuhan lagi ngomong, aku sedang membentuk engkau. Aduh kok nampol ya di hatiku ya. Tuhan sayang kalian. In between. Kita sering fokus pada apa yang belum Tuhan lakukan. Betul? Tapi kita lupa melihat. Apa yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Masih ada keluarga yang harus kita kasihi. Jangan terus mengasihani diri sendiri. Lihat keluargamu. Masih ada anak-anak yang harus dididik. Jangan lupakan itu. Para orang tua di tempat ini. Masih ada pasangan yang perlu diperhatikan. Masih ada eye care yang perlu diurus. Eye care leader tempat ini katakan amin. Masih ada karakter yang harus dibangun. Guys, jangan berhenti hanya karena doa kita belum dijawab. Saya tahu ini gak mudah. I feel you, begitu. Berapa banyak air mata yang sudah engkau curahkan di hadirat Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Tetaplah berjalan meskipun pelan. Tetaplah berharap meskipun belum melihat hasilnya. Kata-kata ini saudara saya dapat dari perenungan saya pribadi. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Katakan dekat dengan Tuhan. Karena penyertaannya jauh lebih berharga daripada jawaban yang kita tunggu. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita sama-sama. Saya suka di ayat 20 dari Kejadian 29. 7 tahun bekerja keras itu dianggap seperti beberapa hari saja oleh Yakub. Lihat, tahu kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. Semua bilang 7 tahun. Dianggapnya dirasanya seperti berapa hari? Beberapa hari saja oleh Yakub. Apa yang saya pengen bilang? 7 tahun itu tetap 7 tahun. 2.555 hari. Tapi dengar, kasih. Semua bilang kasih. Saya ulangi ya, kasih kepada siapa? Yakub kepada siapa? Rahel lah yang mengubah cara Yakub memandang waktu.
Apa yang saya pengen bilang, prinsip yang sama, halo Bapak Ibu teman-teman semua, berlaku dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa yang kita butuhkan untuk bertahan dalam musim menunggu adalah jawaban yang lebih cepat. Betul? Tetapi Tuhan seringkali memberikan sesuatu yang lebih dalam. Kita pengen jawaban lebih cepat, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar jawaban. Tuhan mengundang setiap kita semuanya untuk mengenal hatinya lebih dekat. Karena pada akhirnya kekuatan untuk tetap setia itu lahir dari kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Yakub mengasihi Rahel, semakin kita mengenal kasih Tuhan, semakin kita bisa belajar mempercayainya di dalam waktunya Tuhan. Katakan amin. Boleh baca sama-sama. Menunggu 23. Ketika kasih menjadi lebih besar. Dan semakin kita memahami kasihnya kepada kita. Semakin mudah bagi kita mempercayakan kepadanya apa yang sedang kita nantikan. Saya pikir kita tidak bertahan karena kita kuat. Enggak demikian. Kita bertahan karena kita tahu siapa yang sedang memegang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jangan lupa kita bisa mengasihi Tuhan pun. Apa sebabnya? Tuhan lebih dulu mengasihi setiap kita semuanya. Yang kedua, baca sama-sama yuk 2-3. A delay that form endurance. Penundaan itu membentuk kekuatan. Boleh baca sama-sama ya? Saya pengen mendengar yang wanita lebih dulu baca, lalu pria ya. Dimulai dari wanita ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Wanita. Ayat 22, kok nggak ada suaranya nih teman-teman yang mendukung saya. 22, 23. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan yang wanita. Yang pria, lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu. Dan menjadi 25 sama-sama, tetapi pada waktu pagi tampaklah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kuperbuat terhadap aku ini? Kau perbuat terhadap aku ini, bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa apa? Engkau menipu aku. Bisa diikuti dan dibayangkan kawan-kawan apa yang terjadi saat-saat itu. Gimana perasaan Yakub 7 tahun kerja keras, 7 tahun menunggu, 7 tahun berharap. Lalu pagi harinya di sampingnya bukannya Rahel tapi siapa? Lea. Bisa membayangkan betapa kecewanya mungkin Yakub. Mungkin dia berkata, Tuhan kenapa begini? Aku mencintai Rahel, bukan Lea loh. Kalau dulu sudah ada IG mungkin Yakub akan bilang di sosmed aku udah declare loh. Aku udah di story loh. Kalau anak gaul bilang saudara gitu ya apa? Kicau apa? Kicau mania. Guys, saya ingatkan ini, kalau kita mundur beberapa tahun sebelumnya, Yakub berdiri di hadapan ayahnya yang sudah tua, ingat itu. Apa yang Yakub lakukan? Yakub menipu Ishak untuk mendapatkan berkat. Nah sekarang Yakub sendiri menjadi korban penipuan. Apa yang saya pengen bilang, orang yang pernah menipu sekarang ditipu. Orang yang pernah mengambil jalan pintas sekarang masuk ke proses yang panjang. Orang yang pernah memanipulasi keadaan sekarang kehilangan kontrol atas keadaan. Saya dapat POV ini. Ini bukan kebetulan karena firman Tuhan sesungguhnya sedang menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Tuhan tidak meninggalkan Yakub, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan Yakub tidak dibentuk. Sepanjang hidupnya Yakub selalu mencari cara untuk mengamankan masa depannya. Tetapi sekarang Tuhan menempatkannya dalam situasi di mana ia tidak bisa mengontrol hasilnya. Saudara-saudara semuanya. Ada bagian dalam diri Yakub yang harus diubahkan. Karena Tuhan tidak hanya ingin memberi Rahel.
Tuhan ingin mengubah Yakub, kawan-kawan. Itu sebabnya firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 34 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Kata ketekunan itu berasal dari kata Yunani yaitu hipomone. Artinya bukan sekedar bertahan hidup. Hipomone berarti tetap berdiri di bawah tekanan tanpa meninggalkan posisi iman kita. Teman-teman dengar ini. Tekun itu berarti, dengar ya, tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Taat ketika hasil belum datang. Dan berharap ketika jawaban belum terlihat. Itulah yang sedang dibangun Tuhan di dalam Yakub. Delay bukan hanya mengubah sekedar jadwal pernikahan Yakub dan Rahel. Tetapi delay sedang membentuk jiwanya Yakub. Kita sering meminta Tuhan mempercepat proses. Tetapi Tuhan lebih tertarik membangun kapasitas. Tuhan lebih peduli kepada siapa kita menjadi daripada seberapa cepat kita tiba. Boleh lihat ke depan hari-hari ini. Anda sedang menunggu apa? Ada yang sedang menunggu promosi? Ada yang sedang menunggu anak kembali kepada Tuhan? Ada yang menunggu pasangan berubah? Yuk, pertanyaannya jangan lagi Tuhan kapan, dan kapan. Tetapi belajarlah untuk berkata, Tuhan sebenarnya apa sih yang Engkau sedang bentuk di dalam aku? Karena mujizat terbesar bukan jawaban doanya. Dengar ini. Orang yang diubahkan selama menunggu jawaban itu, itulah mujizatnya yang terbesar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Delay is not always denial. Sometimes delay is a formation. Seringkali kita mengira bahwa tujuan utama Tuhan adalah membawa kita sampai kepada satu destinasi. Tetapi dalam banyak kesempatan Tuhan lebih dulu mempersiapkan orang yang akan menerima janji itu. Tadi saya bawa dumbbell, mana ya? Oh coba deh. Saya bukan lagi, ini ada Bapak Vincent gitu ya. Ini aku willing banget pengen ngasih tahu teman-teman semuanya ya. Di dunia gym itu fitness, kalau salah tolong dikoreksi ya Vincent. Ada sebutan ini, TUT, timer under tension. Saya jelaskan ya. Kalau sini kita angkat beban, teman-teman semuanya. Ada yang di sini suka nge-gym? Anak gym ada? Atau anak padel? Anak disco ada? Kalau kita angkat beban, katanya, ya saudara-saudara, nggak sekedar hanya mengangkat gini ya, 1, 2, 89, 130, enggak. Tapi waktu kita angkat beban, saudara-saudara semuanya, ada hitungan begini. Angkat secepat-cepatnya, 1, 2, yes. Tapi saudara-saudara begitu udah angkat beban, harus tunggu, katakan tunggu. Tunggu berapa lama? Setengah jam. Enggak, kelamaan. Waktu angkat 1, 2, tunggu sekian detik. Ada yang 3, ada yang 5 detik, 1, sambil dikencangkan ototnya. Waktu angkat 1, 2, tahan. 1, 2, 3, rilis. Pelan-pelan. Angkat cepat, tahan lagi, kencangkan otot. Tunggu. Ini namanya timer under tension. Tujuannya apa? Pencitraan? Bukan. Ada yang foto saya, tolong jangan dimasukin di story ya. Waktu kita angkat beban, itu Tuhan kita tuh seperti PT kita. Ayo angkat, Dev, bisa, berat, bisa, cepat. Gitu, ayo gitu ya. Hitungannya biasanya repetisinya 12. Begitu bebannya ditambah lagi sampai ke sana, saudara-saudara, ya gak usah 12. 11 aja, ya 10 sampai 12, 8 sampai 10, tapi bebannya diangkat. PT saya, saudara-saudara, di tempat saya tinggal, seringkali ngasih semangat begini, bisa kok Dev, ayo terus, tahan sekarang, makin panas otot saya. Tahu kenapa? Apakah PT-nya senang nyiksa saya? Bukan. Timer under tension itu
Nah, ada Bro Daud juga suka nge-gym ya. Waktu kita tahan sekian detik, tunggu, katakan tunggu. Bilang tunggu. Waiting. Ini membuat rangsangan otot kita makin kuat. Menunggu delay itu membuat satu formasi dalam kehidupan kerohanian kita, membuat kita menjadi semakin kuat. Jadi kalau kita hanya angkat-angkat begitu saja, baru kita angkat, kita lepas lagi. Waktu Tuhan bilang, ayo angkat bebanmu. Aku percaya, nggak mau Tuhan kita rilis lagi. Ayo kamu bisa, iya Tuhan. Tapi kita udah memble lagi. Otot-otot rohani kita nggak semakin kuat. Kita tetap menjadi orang Kristen, tetap ke gereja, saudara. Dengar firman Tuhan kayak iya. Pulang saudara di sini haleluya, pulang di sana haleluya. Kenapa saudara-saudara semua selalu cari shortcut. Nggak mau menunggu. Nggak mau saudara setia di dalam apa yang Tuhan lagi izinkan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Mujizat besar Tuhan itu seringkali terjadi. Dengar baik-baik. Di saat di titik-titik terakhir kita mau menyerah. Ada yang mau menyerah. Sebentar lagi Tuhan mau menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan Anda. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang terakhir. Worship start with surrender. Menyembah dimulai dengan berserah. Saya bacakan saudara-saudara ya. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ini alasannya Laban. Setelah 7 tahun dia bohongin Yakub. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah asal engkau bekerja pula padaku berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Aduh. Tetapi lihat ayat 28, boleh baca sama-sama 23. Maka Yakub berbuat demikian. Saya suka sekali kalimat sederhana ini. Di ayat 28 dikatakan, maka Yakub berbuat demikian. Artinya apa teman-teman? Dia menerima prosesnya. Dia tidak kabur cari Rahel lain. Dia tidak balas dendam dikerjain seperti itu. Dan ini penting, Yakub pun tidak marah kepada Tuhan. Setelah ditipu, dikecewakan dan tahu bahwa ia harus menunggu 7 tahun lagi. Yakub tidak meninggalkan Laban atau membalas Laban. Perhatikan, situasi ini menunjukkan sesuatu yang mulai berubah dalam hidup Yakub. Bisa mengikuti apa yang saya lagi sampaikan ini? Sepanjang hidupnya Yakub adalah seseorang yang selalu berusaha mengendalikan keadaan. Kalau ada jalan pintas diambil. Kalau ada cara mengontrol keadaan dia lakukan. Kalau ia ingin hak kesulungan, ia menemukan cara untuk mendapatkannya. Ingat itu? Ketika ia menginginkan berkat ayahnya, ia menemukan cara untuk memperolehnya. Yakub adalah orang yang terbiasa mengatur jalannya sendiri. Tetapi sekarang tidak ada yang bisa dikendalikan. Dia hanya bisa percaya. Dan menurut saya disinilah Yakub mulai benar-benar mengenal Tuhannya. Tidak ada strategi lagi yang bisa mempercepat 7 tahun berikutnya. Tidak ada jalan pintas lagi menuju Rahel. Di sini Yakub harus belajar hidup dengan sesuatu yang tidak bisa ia kontrol lagi. Berapa banyak di tempat ini teman-teman semuanya merasa sangat resah, nggak bisa. Anda ngerti nggak apa yang saya lagi mau bilang saudara semua? Masih ada deposito. Masih ada beberapa aset. Masih banyak teman deh. Ini mah gampang. Tetapi lihat ini. Akan ada waktu. Boleh baca sama-sama yuk 2-3. Di mana Tuhan mengizinkan kita berada dalam keadaan yang tidak bisa kita perbaiki, Singar bantu, percepat atau kendalikan. Bukan karena Tuhan sedang menghukum kita, tetapi karena Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berserah. Katakan amin. Seringkali kita berpikir bahwa lawan dari iman itu adalah keraguan. Tetapi dalam banyak kasus, lawan dari iman adalah kebutuhan untuk selalu
mengendalikan situasi. Berserah, saudara-saudara, bukan berarti melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Berserah berarti melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan dan mempercayakannya kepada Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Saya suka kalimat ini. Waiting become worship when surrender become our response. Semakin kita belajar melepaskan kontrol, semakin harusnya damai hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Damai datang ketika kita tahu Tuhan memegang semuanya. Di kantong saya uang itu ada 1.300 rupiah. 1.300 rupiah saja. Istri saya hamil gede. Kita mau pelayanan, saya mau pimpin pujian pada hari itu. Jadi saya di depan kaca, sudah ada lagu tuh di sekolah-sekolah hamba Tuhan di gereja tertentu nyanyinya begini, kerja buat Tuhan selalu manis. Saya lihat ke kaca, biar tak bergaji asal pakai dasi gitu. 1.300 rupiah di kantong saya. Istri udah hamil 7 bulan, saudara-saudara, Ciheni itu. Kita nggak tahu lah ya, pokoknya ready aja untuk pelayanan, nggak tahu mau naik apa. Ada orang yang jemput kita, saya masih ingat banget namanya Swanki. Kita jadi kaget-kaget, Ki kenapa jemput kita, nggak tahu, pengen jemput lu aja. Jadi kita duduk, saya duduk di depan, istri saya di belakang. Terus saya ngeliat istriku, saya bilang, 1.300-nya masih utuh. Nggak harus naik Gojek, nggak tahu juga naik Gojek gimana dengan ibu hamil satu motor, gimana caranya saya nggak tahu. Orang yang sama jemput saya, orang yang sama bawa saya pulang, orang yang sama ngajak kami makan. Saya bilang lagi sama istri, kita berdosa nggak ngasih uang persembahan, 1.300-nya masih utuh. Saya kontrak di rumah kecil, saudara-saudara semuanya, dari ujung ke ujung, hanya tali rafia, isinya baju kami. Hanya ada beberapa kursi dan tempat tidur dan lemari kecil. Istri saya menjerit sudah di kamar mandi. Saya pikir jatuh. Ternyata dia pegang sebuah amplop yang kalau kita lihat ini orang bantu lempar amplop itu dari mana ya? Dari ujung tinggi sekali. Mungkin akan diteriakin sama orang, maling. Niat banget nih orang. Begitu kita buka ada sekian jumlah uang, tulisannya adalah kami diberkati dengan pelayanan kalian berdua. Cukup untuk 2 minggu. Kami mengalami sendiri bagaimana waktu pagi-pagi kita lihat di pagar saudara-saudara ada sembako yang kita nggak tahu dari siapa. Satu kali waktu istri saya mau melahirkan, yang biasanya tiap bulan kita periksa ke bidan, istri saya masih ingat banget di Pasar Kopro Ramayana, Jakarta Barat, itu air ketuban sudah mengalir di kedua paha istri saya. Kita bilang, ayo udah kita ke bidan segera. Iya Dev, tunggu Dev. Waktu ke bidannya pergi ke Lampung. Kita nggak tahu ini istriku udah pecah ketuban, saudara-saudara. Kita mau melahirkan di mana? Ada satpam yang bilang, Bu, mau melahirkannya. Iya Pak, ini kemana ya? Bu, di pojokan rumah ada bidan. Bidan apa ya? Ya saya dengar sih katanya yang bisa bantu melahirkan. Datang kita berdua ke sana. Bukan saya ya, istri saya begini. Melahirkan. Besok siangnya pulang, bawa bayi. Kalau Anda melihat Dev Rustanto, pimpin penyembahan dan katanya segala kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Enak, hadirat Tuhan bekerja, saya kasih tahu rahasianya. Saya mengerti arti berserah dan mengenal Tuhan Allah yang saya sembah. Berserah itu menurut saya bukan begini. Ini meja. Berserah itu bukan seperti ini ngegaya. Berserah itu seperti ini. Pastikan ya, supaya saya gak jatuh. Berserah itu sama Tuhan itu seperti ini. Kalau Elos iseng, angkat mejanya sekarang, jangan.
berserah yang Tuhan mau itu seperti itu sama Tuhan. Katakan amin. God is not preparing the promise for you. He is preparing you for the promise. Tuhan bukan hanya sedang mempersiapkan janjinya bagi kita, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima janjinya. Saya merasa ya, saya ngomong begini ada orang-orang yang sampai meneteskan air mata. Saya tidak bermaksud untuk membuat engkau sedih, tapi saya percaya tangisanmu bukan kesedihan. Tangisanmu, engkau merasa Tuhan lagi berbicara dalam kehidupanmu saat ini. Yang paling berharga bukan hanya karena akhirnya saya menerima apa yang saya doakan, tetapi karena selama proses itu saya menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu semuanya di sini. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah. Ayo renungkan firman ini pada saat ini Bapak Ibu. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Panggil namanya Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Ku kan tenang. Bapa. Mungkin hari ini Tuhan belum mengubah keadaan saudara. Saya pengen bilang jangan pulang dari tempat ini dengan kecewa kepada Tuhan. Kalau hari ini hati saudara mulai belajar percaya, mulai belajar berserah, mulai belajar mengasihi Tuhan lebih dalam, percayalah mujizat itu sudah mulai terjadi. Dan hari ini sebelum kita meminta Tuhan mengubah keadaan kita, yuk kita minta Tuhan mengubahkan hati kita. Karena ketika hati tetap percaya, tetap taat, tetap bekerja, tetap berserah, waiting is no longer just waiting. Waiting becomes worship. Menunggu tidak hanya sekedar menunggu. Masa di mana kita semakin mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu yang butuh dikuatkan saat ini. Angkat tangan saja. Yuk semuanya bilang, mengalir kuasa tempat maha. Ayo, come on. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati. Yes, bukan tenang bersamamu. Lagi katakan bersama-sama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan dengan. Sekali lagi bersama-sama semuanya katakan mengalir. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan
tadi mengangkat tangan ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Katakan sama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Mungkin kau belum mengubah keadaan saya, Engkau belum mengubah keadaan tetapi jangan biarkan saya tapi jangan biarkan keluar dari musim ini keluar dari tanpa diubah oleh-Mu. tanpa diubah oleh Selama saya menunggu, selama saya bilang seperti ini teman-teman, bentuklah hati saya. bentuklah Ajar saya tetap percaya saya ketika saya belum melihat jawaban. ketika saya Ajar saya tetap setia ketika saya belum melihat hasil. Ajar saya tetap taat ketika saya belum mengerti rencana-Mu. Saya memilih mempercayai waktu-Mu. memilih mempercayai waktu Karena saya tahu karena saya tahu Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa. Hari ini, katakan hari ini, angkat tanganmu, saya menyerahkan semua yang tidak bisa saya kendalikan Semua yang tidak bisa dalam hidup saya. dalam hidup Bilang saya percaya, saya percaya Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah Engkau sedang bekerja. Bahkan ketika saya belum melihatnya. Dan biarlah selama saya menunggu, penantian saya menjadi penyembahan saya kepadamu. kepada Tuhan, aku menguatkan semua orang yang saat ini Tuhan tidak hanya mendengar tapi merespon. Aku percaya firman yang telah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia dalam setiap kehidupan kami. Terima Bapak Ibu, terima dalam nama Yesus. Saya merasa sungguh ada peperangan rohani yang terjadi di tempat ini, tapi saya percaya roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di muka dunia ini. Terima doa otoritas ini, terima. Aku menolak segala roh ketakutan. Aku menolak segala roh kecemasan, trauma, kekecewaan, patah arang. Aku tolak di dalam nama Yesus. Aku memperkatakan firman-Mu, buluh yang terkulai tidak pernah Engkau patahkan. Sumbu yang pudar tidak pernah Engkau padamkan. Satu kali orang benar jatuh, 1000 kali dia akan bangkit kembali. Ayo Bapak Ibu terima, terima di dalam nama Yesus. Terima, terima janji-janji Tuhan yang sungguh dikuatkan, diberkati oleh firman Tuhan. Semuanya katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom EFGF Jogja, saya Lina. Saya pengen kesaksian buat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, di mana 2 tahun ini terakhir ini menjadi season yang tidak mudah buat saya, karena ternyata saya divonis dengan sakit kanker payudara. Ternyata kanker saya ini stadiumnya sudah stadium 4, stadium lanjut. Secara medis dokter bilang bahwa saya tidak ada harapan, mungkin bisa dibilang hanya beberapa bulan saja waktu saya untuk bertahan. Secara manusia saya takut, seakan-akan kayak kematian itu di depan saya gitu. Saya merasa bahwa saya tidak ada pengharapan lagi, apalagi ketika dokter bilang bahwa dengan kondisi saya yang stadium 4, survival rate saya ini sangat rendah sekali. Tapi di situ Tuhan Yesus membuktikan, menunjukkan kuasanya yang ajaib, bahwa apa yang menurut manusia mustahil, tidak ada yang mustahil buat dia lakukan. Singkat cerita, saya berobat, bahkan saya akhirnya ditunjukkan untuk bisa berobat keluar. Disitulah Tuhan memakai banyak orang untuk support saya lewat doa dari mereka, dari teman-teman, dari pemimpin, dari tim pendoa, dari jemaat, dari semua orang yang Tuhan pakai mereka sebagai kepanjangan tangannya. Itu menjadi support buat saya untuk tetap kuat sampai hari ini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat saya ini belum selesai. Saya tahu bahwa yang Tuhan mau bukan soal menyembuhkan hanya di fisik saya, tapi yang Dia juga mau memulihkan adalah jiwa saya. Jadi
Semua proses ini saya belajar untuk melewatinya, berjalan dengan Tuhan. Dan saya tahu bahwa saya tidak sendirian. Di IFGF Jogja ini saya punya keluarga, saya punya komunitas iCare yang membantu saya untuk bisa melewati semua season yang tidak mudah ini. Dan dukungan dari keluarga saya juga, terutama suami, anak, itu membantu saya untuk tetap semangat untuk melewatinya. Saya sekali lagi bersyukur sekali buat kebaikan dan pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan mulai dalam hidup saya, Dia akan menyelesaikannya, Dia akan menyempurnakannya, karena Dia Jehovah Rapha. Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia Allah Immanuel, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya sekalipun. Jadi itu yang saya pegang, saya mau hidup di atas janji firman Tuhan, bukan di atas kenyataan yang ada. Pengobatan saya sampai saat ini masih berjalan dengan dukungan, dengan support dari semuanya. Saya percaya bahwa saya bisa melewatinya dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi saya akan terus meminta dukungan dari teman-teman, dari Bapak Ibu, saudara-saudara, karena saya tahu bahwa ketika saya punya banyak dukungan dari keluarga di IFGF Jogja, teman-teman semua pemimpin, itu membuat saya bisa standing strong melalui semua season dalam hidup saya sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo IFGF Jogja, terima kasih untuk kesaksian Bu Lina. Bulan ini kita akan memasuki seri khotbah yang baru yang berjudul The In Between. Seringkali hidup membawa kita berada di antara janji Tuhan dan pengedapannya, di antara doa yang kita panjatkan dan jawaban yang masih kita nantikan, di antara harapan dan kenyataan yang sedang kita jalani. Namun, justru di musim in between itulah Tuhan sedang membentuk iman, karakter, dan kepercayaan kita kepadanya. Mari kita belajar bersama sepanjang bulan Juli dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat semuanya terjadi. Kita punya 3 ibadah setiap hari Minggu. Ibadah pertama pukul 9 pagi ditempatkan di IFGF Jogja. Ibadah kedua pukul 11 pagi juga ditempatkan IFGF Jogja. Dan juga ibadah ketiga yaitu online service pukul 13 melalui channel YouTube. Ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk beribadah bersama ya. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kesaksian Ibu Lina hari ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya menjalani musim in between sendirian. Karena itu kami mengajak setiap kalian untuk bertumbuh bersama melalui iCare. Di iCare kita bukan hanya belajar firman Tuhan, tapi juga berbagi hidup, saling mendoakan, saling menguatkan, dan berjalan bersama sebagai keluarga rohani. Temukan komunitas iCare yang paling cocok untuk kalian melalui link di bio Instagram IFGF Jogja. Dan jika saat ini kalian sedang melewati musim yang berat, sedang bergumul dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, atau apapun yang ada di hati kalian, kami ingin bersama kalian. Tim Prayer Ministry IFGF Yogyakarta siap mendukung dan mendoakan setiap pergumulan yang kalian hadapi. Silahkan scan QR Code yang tersedia di layar untuk mengirimkan pokok doa kalian. Karena kita percaya tidak ada seorang pun yang berjalan sendirian dalam keluarga Tuhan. Dan bagian yang indah dari ibadah adalah ketika kita memberi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer bank, tunai, kris. Terima kasih untuk setiap hati yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan melalui kemurahan dan ketaatannya. Jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Jogja di Instagram, TikTok, dan YouTube di @IFGF-Jogja. See you next week. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you. Kita beri tepuk tangan buat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan tengah-tengah kita. Ada rekrutmen ya. Kalau beberapa minggu Anda notice di luar sana ini ada coffee corner ya. Kita melihat sejak ada coffee corner, laporannya begini. Pastor Dev, banyak orang jadi stay longer. Dan memang itu purpose-nya kenapa ada coffee corner, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, supaya kita bisa mingle satu dengan yang lain, mengenal satu dengan yang lain, merasakan dan mengalami keramah taman ala IFGF Jogja. Oh nggak ada amin. Nah dibutuhkan ya Bapak Ibu yang bisa bikin kopi ya, bisa jadi barista di sana gitu. Karena selama ini yang saya tahu siapa ya, Bapak Yusuf ya. Bapak Yusuf itu sampai nggak ibadah saudara-saudara karena mempersiapkan untuk menjamu kita. Tepuk tangan buat Bapak Yusuf. Jadi saya yakin sekali ada barista-baris yang tersembunyi di tempat ini yang bisa membuat kopi dengan nikmat, dan lebih dari itu kita bisa berfellowship. Jadi silakan temui para pengurus yang ada ya, kalau Anda bisa terbeban, terpanggil untuk melayani ini. Dan saya mau berdoa bagi setiap persembahan, siapkan persembahan Anda, kita baca sama-sama ya. Ibrani 13, 15, 16, 23. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah juga berkenan kepada Allah.
Angkat persembahan Anda, Tuhan saya berdoa, setiap persembahan yang berikan dengan kerelaan dan sukacita, biar kiranya persembahan ini boleh menjadi Tuhan Yesus berguna untuk mengembangkan pelayanan tempat ini, tentu nama Tuhan dipermuliakan. Gantikan lipat ganda setiap persembahan yang diberi dengan sukacita 30, 60, 90 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Mari kita bangkit berdiri sekarang Bapak Ibu Saudara semuanya di penghujung ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan ini. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan firman yang disampaikan dan melakukan dalam setiap kehidupanmu, demikian janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu, karena Tuhan berpihak atasmu. Sekarang angkat kedua tanganmu, terimalah iman, kasih, dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semua yang menerima berkat Tuhan yang terbaik, katakan amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Happy Sunday everybody.